Shalom, selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Jemaat GBIS Haleluya Palur, atau sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada. Baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari kita satukan hati, kita akan belajar tentang firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau izinkan kami untuk menikmati ibadah di minggu ini. Berkat-Mu telah Kau siapkan untuk kami dan kami siap untuk belajar tentang kemurahan-Mu melalui firman hari ini. Hati telah kami buka, iman telah kami siapkan, dan seluruhnya kami arahkan kepada firman-Mu hari ini. Hamba-Mu siap untuk mewartakannya, dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu pernah nonton di acara TV dengan judul Fear Factor? Orang harus menderita, orang harus bergelayutan, orang harus melakukan sesuatu yang sulit-sulit dengan resiko yang tinggi. Kenapa dia mau? Karena dia ingin menunjukkan dia punya kekuatan, dan di balik kekuatan itu ada hadiah yang disiapkan. Nah, hari ini kita juga akan belajar tentang tahan menderita. Tahan menderita. Mari kita buka 1 Petrus 2 ayat 19 dan ayat 20. 1 Petrus 2 ayat 19 dan 20. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Nah, dalam ayat ini ada dua macam penderitaan yang bisa menimpa manusia. Yang pertama adalah penderitaan yang dihasilkan dari perbuatan jahatnya. Penderitaan yang dihasilkan dari dosa. Dan yang kedua, penderitaan yang dihasilkan dari taat pada firman Tuhan. Bagaimana contohnya? Saya sebagai anak Tuhan, saya pasti diberkati. Saya sebagai anak Tuhan pasti mendapatkan jaminan-jaminan yang luar biasa. Suatu saat berkat itu menurun. Jaminan seolah-olah tidak ada pada saya. Sebagai anak Tuhan, saya harus berhenti sejenak. Saya harus merenungkan diri, apakah ekonomi saya yang menurun ini karena kesalahan saya, karena dosa-dosa saya, atau karena saya taat pada Tuhan. Jadi yang bisa menguji adalah diri kita sendiri. Kita tidak perlu minta diuji oleh teman. Kita tidak perlu melihat teman-teman itu atau memberikan penghakiman pada teman yang keadaan ekonominya turun, yang tiba-tiba mengalami berbagai macam masalah. Biar mereka menguji dirinya. Kalau mereka benar-benar hidup
benar di hadapan Allah, taat pada firman Allah, tetapi keadaannya seperti itu, artinya mereka sedang diuji oleh Allah. Mampu ndak? Di tengah ujian itu mampu ndak? Ya, sebab kalau orang tidak mampu, ya walaupun dia orang benar, walaupun dia orang yang taat kepada Allah katanya, tetapi kalau dia tidak tahan di dalam penderitaan itu, ya jatuh juga. Jatuh juga. Saya pernah mengalami. Anak saya pada saat umur 4 tahun, dia kena demam berdarah. Dia sudah mengeluarkan darah dari mulut. Telinganya sudah berdarah, mulutnya sudah berdarah, semuanya sudah mengeluarkan darah. Sudah tidak ada harapan sedikit pun untuk anak itu. Tapi saya tetap bertahan. Aku punya Tuhan yang ajaib. Aku punya Tuhan yang luar biasa. Aku ingin tunjukkan kepada orang bahwa dia adalah tabib di atas segala tabib. Kakak saya datang. Kakak saya memberi segelas air mineral. Lalu dia katakan, ini minumkan kepada anakmu. Ini sudah ada obat dari seseorang, yaitu jambi-jambi. Saya katakan tidak, 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 saya gitu. Padahal saya melihat anak saya sudah seperti itu. Ya, kalau saya tidak tahan uji, saya minumkan pada anak saya, kata kakak saya sembuh seketika. Tapi saya tidak, walaupun iman saya sudah di ujung tanduk, saya tetap minta kekuatan dari Tuhan. Hasilnya apa? Anak saya sembuh. Jadi orang yang menghadapi berbagai macam ujian ini harus melihat dirinya, apakah dia masih taat kepada Allah atau dia meninggalkan Allah. Jadi jangan dikira kalau orang yang sudah taat pada Allah, jalannya pasti enak. Ya, keadaannya pasti enak, jalannya pasti mulus, segala pencobaan pasti lenyap, segala sakit penyakit pasti lenyap, segala kekurangan pasti lenyap. Stop. Nanti dulu. Orang yang taat pada Tuhan pun harus mengalami ujian. Apakah dia tahan uji atau tidak? Ayat yang ke-19, sebab adalah kasih karunia. Jika seorang sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang seharusnya tidak ia tanggung. Sadar, ya. Orang yang tahan uji, orang yang berhasil dalam ujian, dia naik setingkat lebih tinggi. Kalau dia naik setingkat lebih tinggi, secara gampang, anak sekolah kelasnya lebih tinggi, uang sakunya itu lebih banyak. Anak kelas 1 dibanding anak kelas 5, uang sakunya pasti banyak kelas 5. Karena anak kelas 1 pulangnya jam 9 atau jam 10. Sedangkan kelas 5 pulangnya jam 1. Itu pendidikan zaman dulu. Orang tua yang pasti bijak. Sebodoh apapun orang tua bijak. Anak yang pulangnya lebih lama, uang sakunya lebih banyak. Orang yang tingkatannya lebih tinggi, berkatnya lebih banyak. Oleh sebab itu, di saat kita mengalami ujian, di saat kita mengalami penderitaan,
maka kita harus benar-benar tahan uji ndak kita. Kalau kita tahan uji, ada berkat-berkat yang luar biasa. Nah, kalau andai kata ujian itu karena kesalahan saya, ya kita harus stop. Tunduk kepala, tutup mata, katakan kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya Tuhan. Walaupun tetap saja kita harus mengalami berbagai macam hajaran karena kesalahan kita. Tetapi perlindungan Tuhan akan tetap ada. Nah, 1 Petrus 2:21, mengapa orang percaya harus menderita? Mengapa orang percaya harus menderita? Nah, ada banyak fungsi penderitaan yang Allah berikan kepada orang percaya. Fungsinya untuk apa? Semua disiapkan Allah. Yang pertama, agar orang percaya itu meneladani Kristus. Melihat Kristus yang selalu menderita. Menyembuhkan orang sakit di hari Sabat, salah. Ya, menyelamatkan orang yang saat itu akan dirajam batu, salah. Melepaskan orang gila di Gadara, lalu orang roh jahatnya itu masuk ke babi, salah. Sampai dengan dia menyerahkan dirinya di kayu salib, dianggap salah. Menderita loh Kristus. Dan penderitaan Kristus itu bukan karena kesalahannya sendiri. Tetapi dia ngerti kehendak Bapa. Ya, itu ada kata manusia menyembuhkan orang sakit disalahkan. Wow, dia akan marah luar biasa. Loh, salah saya apa? Oh, saya menyembuhkan orang sakit kok. Tetapi kenyataannya dimusuhi yang namanya Yesus. Sehingga orang yang menderita akan belajar meneladani Kristus. Sampai terbentuklah karakter Kristus ada di dalam hidupnya. Karakter Kristus yang mengajarkan ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya. Ada di dalam hidup kita. Tidak gampang marah. Lalu gampang memberikan pengampunan. Dan terus menjadi teladan dalam kehidupan. Orang yang menderita, Allah kepingin muncul karakter Kristus di dalam hidupnya. Yang kedua, penderitaan itu belajar menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah. Belajar menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah. Karena nyatanya manusia itu tidak bisa hidup dengan akalnya sendiri. Tak mampu berjalan dengan jalan kekuatannya sendiri. Alangkah lebih baiknya kalau dia mulai dalam penderitaan itu, dia menyerah kepada Allah. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Aku minta petunjuk-Mu. Aku siap Tuhan. Ya, kalau memang dia sudah tahu bahwa penderitaannya itu bukan karena kesalahannya dia. Artinya pasrah aja pada Tuhan. Dengan pasrah kepada Tuhan, kehidupannya akan membaik. Apa yang ada di balik penderitaan itu? Ya, apa yang ada di balik penderitaan itu? Yang pertama, kemampuan untuk membaca kasih karunia Tuhan. Membaca kasih karunia Tuhan. Nah, karunia itu merupakan berkat yang sangat besar, yang sangat banyak, yang disiapkan oleh Allah untuk orang percaya.
yang mampu bertahan dalam penderitaan. Paulus dan Silas ditangkap di penjara. Apa yang dilakukan Paulus dan Silas? Dia tidak menggerutu kepada Tuhan, dia tidak mengumpat Tuhan, tetapi dia menyanyi, memuji, muliakan nama Tuhan. Apa akibatnya? Pintu penjara terbuka. Bahkan kepala penjara sudah siap untuk menusukkan pedangnya pada tubuhnya. Dia ingin bunuh diri. Tetapi Paulus dan Silas mengatakan, "Hei Pak, jangan bunuh diri. Kamu masih punya tanggungan keluarga. Aku ada di sini kok." Dia menyelamatkan pimpinan penjara dengan seluruh keluarganya, dan Paulus dibebaskan dari penjara. Jadi ada berkat-berkat terselubung yang dapat dibaca oleh orang yang mengalami kesulitan, yang mengalami penderitaan karena Allah. Dia tidak sendiri. Dia menikmati kasih karunia Allah. Nah, selain itu, kasih karunia Allah itu satu keyakinan. Kalau kita mati, masuk surga. Ini yang harus kita pegang. Ya. Lalu yang kedua, kasih karunia Allah itu harus kita baca. Segala kebutuhan hidup kita dicukupi oleh Allah. Yang ketiga, orang yang tahan dalam penderitaan karena Allah, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal ada di dalam kehidupannya. Orang yang menderita karena Allah, maka sakit pun akan disembuhkan. Bahkan orang yang menderita karena Allah, Allah menyertai kemanapun dia pergi. Luar biasa. Oleh sebab itu, jadilah orang yang kuat di dalam penderitaan karena Allah. Bukan karena penderitaan karena diri sendiri, bukan. Hari ini Tuhan mengatakan, kalau kamu mampu bertahan dalam penderitaan karena firman Allah, karena Allah, maka kamu dapat membaca betapa luar biasanya kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita. Kita tinggal melatih kepekaan kita. Ya, kita tinggal melatih kepekaan kita bahwa kita tidak pernah sendiri di dalam dunia ini. Allah tidak pernah menjerumuskan kita. Allah tidak pernah menyengsarakan kita. Bangsa Israel yang jahat sekalipun, yang dikatakan Alkitab tegar tengkuk sekalipun, dia dipelihara di tengah panas terik padang pasir. Hari ini Tuhan mengajar kita. Mari kita belajar bertahan di dalam penderitaan karena kita melakukan firman-Nya. Mari kita bertahan di dalam penderitaan karena kita taat kepada Tuhan. Karena di tengah-tengah penderitaan itu Allah ada bersama dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kok Allah yang luar biasa yang mengajar kepada kami supaya kami tahan di dalam penderitaan. Supaya kami dapat membaca kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Banyak Tuhan kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Dan dengan banyaknya ini supaya kami dapat mengerti satu persatu kasih karunia Allah yang akan kami nikmati. Meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa dan roh kami. Dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, shalom Bapak Ibu.
Kita telah belajar, mari kita praktekkan dalam kehidupan keseharian kita. Jangan gampang menyerah, melainkan mari kita perkuat kehidupan kita di dalam Tuhan, supaya berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita. Sebelum kita berpisah, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, di zaman new normal ini, alangkah bijaknya kita masih membawa masker di dalam tas kita atau di saku kita. Sehingga suatu saat di kerumunan yang sangat ramai, kita dapat mengenakan masker untuk jaga diri. Yang kedua, GBIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah onsite, ibadah tatap muka dengan jadwal jam 7 pagi, Minggu jam 7 pagi untuk anak sekolah minggu. Minggu jam 9 untuk ibadah umum atau ibadah raya. Tiap hari Selasa jam 6 sore ada ibadah pendalaman Alkitab. Pada hari Jumat ada 2 kegiatan. Yang pertama adalah Permata, persekutuan rumah tangga. Itu bisa di rumah-rumah. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang rumahnya kepingin dipakai Permata, daftarkan kepada pengurus, nanti akan dijadwal. Lalu yang kedua, ibadah cabang. Ibadah cabang Perumnas. Itu juga Jumat, tetapi jam 6:30 sore. Lalu hari Sabtu itu ada ibadah kaum muda. Ada Youth Revive. Apa yang ada di Youth Revive? Kegiatan anak muda, kegiatan berorganisasi, kegiatan ibadah dengan segala macam tema-temanya. Pokoknya kami akan didik anak muda untuk mengenal lingkungan dan juga untuk mengenal Tuhan. Nah, lalu doakan agar ibadah online jalan terus. Dengan doa, alat-alat yang dipakai itu awet, krunya sehat, kuat, semangat. Agar ibadah online menjadi sarana penginjilan bagi kita. Saya rasa pengumuman cukup itu. Mari kita tunduk kepala, kita akan akhiri dan kita akan berdoa untuk teman-teman kita. Kami bersyukur buat kasih setiamu yang telah pimpin kami untuk belajar firman-Mu. Sekarang Bapa, kami menaikkan doa syafaat. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau telah berikan keamanan, kedamaian, ketenteraman, berkati bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk para pemimpin negara. Tuhan pimpin berkati hamba-hamba-Mu. Pemimpin-pemimpin kami Tuhan pimpin berkati. Dari atas sampai bawah RT RW. Berkati beliau menunaikan tugas hari ini dengan baik. TNI, Polri berkati beliau untuk mengamankan negara kami. Terima kasih Bapa, berkati bangsa dan negara kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur. Kau telah berikan berkat-Mu kepada kami di dalam ibadah. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Dan tibalah saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun, sebelum kami berpisah, kami berdoa. Engkau jamah teman-teman kami. Pak Min yang saat ini dirawat di Panti Waloyo. Kau jamah. Ibu Gito, kau jamah kakinya. Arin yang akan operasi, kau jamah. Ibu Mintarsih pasca operasi usus, engkau jamah. Wagini yang baru pulang dari rumah sakit, engkau jamah. Bahkan Pak Petrus Sutrisno, engkau juga jamah yang harus cuci darah, sembuhkan dia. Dan juga Pak Ishak yang lemah tubuhnya karena usia lanjut. Kami percaya pada saat kami berdoa tangan-Mu kau tumpangkan. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Kami juga berdoa untuk Ibu Linda. Kami berdoa untuk Pak Paulus Sugito. Kami berdoa untuk Lili. Kami berdoa untuk Ibu Bambang.
jamah Tuhan. Sehingga mereka kau sembuhkan sempurna, bersaksi bahwa dia punya Tuhan yang telah menyembuhkan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Dan Engkau telah membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan segala berkat-berkat-Mu. Jemaat, kedangkanlah tangan-Mu. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Berkat untuk usaha pekerjaanmu. Berkat untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani. Berkat rohani. Biar mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang yang ketemu engkau pun mengatakan, engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati. Bersyukur padamu, Tuhan, sebab